Hadirin sekalian, acara ini, undangan ini sudah lama, seminggu yang lalu lebih disampaikan panitia kepada saya, dan saya amat hati-hati betul karena undangan ini dari anak dua, bagi khusus beliau pengasuh ini. Saya menganggap beliau meskipun tidak pernah ngaji secara langsung adalah guru saya. Kenapa? Silsilahnya mbah beliau ini adalah guru dari mbah saya, guru dari bapak-bapak saya, guru dari Pak Jogja saya di Slenteng. Jadi beliau pesantrennya ada di Jawa saya. Maka di dalam hati saya terpatri bahwa beliau adalah guru saya. Demikian juga ketika beliau sibuk mengurus izin. Beliau sibuk mengurus izin. Memang waktu itu sedikit ada kendala karena lingkungan di tempat kerja nampaknya kurang mendukung. Beberapa kali ditolak, termasuk oleh salah seorang pejabat struktural di tempat kami ditolak. Akhirnya kan tadi saya menghadapi beliau ini hati-hati sekali. Kenapa? Ya karena memang saya anggap dulu, tapi saya tahu mempelajari betul bagaimana beliau agak keras, sempat motong. Sudah Pak Kadis, saya tidak tahu lagi sudah. Tidak apa-apa, tidak dapat izin, tidak apa-apa. Sempat seperti itu pada saya. Akhirnya sudah Kiai mohon diam saja, biar kami yang lurus. Akhirnya kami yang lurus, alhamdulillah bisa keluar. Meskipun dikaliku untuk membuat kondusif internal itu membutuhkan waktu. Pak, bagaimana dengan sekolah SD ada? Kan ukurannya tidak boleh, Pak. Saya menjawab, kita ini jangan kaku dengan aturan. SD angka 2 ini ada di pesantren. Tentu yang akan menjadi siswa-siswi nanti adalah orang-orang yang ada di pesantren. Jadi bukan pesaingnya SD yang ada itu. Ini alasan normatif. Sedangkan alasan alasan yang lebih menjurus pada hal-hal batiniah, yang jelas tadi tujuan beliau mendirikan pesantren sudah dijauhkan beliau. Kira-kira tidak jauh dari tujuan itu berdirinya SD terpadu ada dua. Maka saya membayangkan di tengah-tengah pesatnya tumbuh kembangnya teknologi informasi dan mengglobalnya dunia kita, adanya globalisasi, kita semua membayangkan tidak akan ada lagi batas-batas yang bisa disembunyikan antara negara satu dengan negara lainnya. Maka interaksi budaya, interaksi keilmuan, dan interaksi kehidupan lainnya itu tidak bisa terelakkan, pasti terjadi. Satu-satunya jalan, satu-satunya filter adalah dengan membekali anak-anak kita bukan hanya dengan ilmu pengetahuan, tapi dengan agama, dengan akhlak. Maka di tempat ini insya Allah berbanggalah Bapak Ibu sekalian wali santri, di tempat inilah anak-anak kita ditempat insya Allah bersama dengan doa beliau. Jadi ilmu ini tanpa dukungan doa dari guru Bapak Ibu sekalian, insya Allah kemanfaatannya akan sangat kurang. Maka tidak heran ketika kita melihat SDM bangsa kita itu banyak orang-orang pintar, banyak orang-orang hebat dari sisi keilmuan, tetapi banyak pula di antara mereka yang tidak bermanfaat, bahkan menjadi troublemaker dalam sebuah pembangunan, menjadi penghambat dalam pembangunan. Mereka pintar. Kenapa? Salah satunya adalah ilmu yang
kurang bermanfaat, kurang takdirnya kepada guru, dan sekaligus barangkali kita sebagai guru paling berdoa. Tapi insya Allah kalau kiai, karena beliau sudah berkali sejak kecil kemudian di pondok, bagaimana memilih pesantren bukan hanya mengucurkan ilmu, tetapi juga mendoakan agar bagaimana ilmu itu bermanfaat. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, kemudian alhamdulillah setelah selesai izin daripada SD Terpadu ini, saya baru dimutasi. Artinya saya diberi kesempatan oleh Allah untuk merampung izin ini. Jadi kalau belum rampung, ya paling tidak masih butuh waktu agak panjang. Dan bagi saya bertugas di mana pun saya bangga. Alhamdulillah saya amat bangga. Karena Allah menempatkan kita pada suatu posisi itu, pasti posisi itu adalah terbaik untuk kita. Di dalam Undang-Undang Nomor 20 tersebut disebutkan bahwa perpustakaan sekolah merupakan bagian integral, bagian yang tidak terpisahkan dari sekolah. Maka pada kesempatan yang Allah berikan kepada saya, pada saat sekarang ini saya berada di dinas perpustakaan, saya mencoba mengoptimalkan peran saya. Kalau dulu 1 tahun itu kerjasama dengan lembaga, berapa Pak Sekji? Ada berapa? 3, ya? Berapa? 16. Insya Allah kalau sekarang sudah 200 lebih. Sudah 200 lebih. Saya belum 6 bulan, sudah 200 lebih kerjasama dengan lembaga, terutama lembaga sekolah. Dan terus kita akan tingkatkan. Kenapa demikian? Karena kerjasama yang dilakukan, MOU yang dilakukan antara dinas perpustakaan dengan sekolah-sekolah akan memudahkan dinas perpustakaan melakukan pembinaan-pembinaan di dalam rangka perpustakaan itu menuju digitalisasi. Perpustakaan Bapak Ibu sekalian, kalau dulu perpustakaan itu kita bayangkan itu hanya tumpukan buku-buku, jajaran buku-buku di tempat atau di rak buku. Tetapi di alam yang modern ini, perpustakaan tidak hanya pada tumpukan buku-buku, tetapi ada perpustakaan digital. Di dalamnya ada audio visual yang bisa dinikmati oleh pemustaka, oleh yang hadir untuk anak-anak. Di dalamnya ada aplikasi yang memungkinkan para pengunjung ini membuka buku-buku yang bukan berupa lagi sebagai tumpukan-tumpukan buku, tetapi melalui software, sehingga di dalam satu aplikasi itu bisa jutaan buku dan bisa dimodernisasi. Nah, kita berharap perpustakaan Anugerah 2 ini dari perpustakaan reguler berdiri dulu, kemudian harus berdiri, harus ada dan harus maju, karena perpustakaan itu jantung dari sekolah. Perpustakaan adalah sumber belajar, perpustakaan adalah sumber ilmu, sumber informasi. Jadi diawali dengan perpustakaan sederhana, kemudian nanti menuju kepada perpustakaan digital. Bagaimana caranya memperoleh anggaran untuk mendapatkan perpustakaan digital maupun perpustakaan berupa buku-buku? Di dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003, Bapak Ibu sekalian, disebutkan bahwa anggaran daripada perpustakaan termasuk perpustakaan sekolah berasal dari pemerintah, artinya pemerintah pusat. Yang kedua dari pemerintah daerah. Yang ketiga dari masyarakat berupa hibah. Nah, kalau berbicara dari pusat, maka ada BOS. Alhamdulillah SDT Anak-Buah sekarang sudah masuk BOS ya punya ya, sudah masuk di Dapodik ya punya Dapodik. Insya Allah tidak lama lagi sudah dapat BOS. Alhamdulillah, tidak lama lagi sudah dapat BOS. Alhamdulillah, luar biasa nikmat Allah.
Nah, di dalam ketentuan itu, di BOS itu disebutkan juga anggaran BOS itu dapat dipergunakan untuk perpustakaan. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, dapat diperoleh dari pemerintah daerah dengan cara apa? Dengan cara hibah. Dengan cara hibah. Saya yakin dan percaya betul karena saya diam-diam juga memperhatikan apa itu namanya bagaimana beliau ini bersifat. Beliau tidak pernah ingin minta bantuan kepada siapapun. Tetapi rasanya pondok pesantren bagi khusus SDT Anak 2 ini sangat pantas untuk mendapatkan bantuan itu. Berupa apa? Berupa hibah daerah. Nanti bisa diusulkan permohonan hibah daerah kepada bupati dari SDT Anak 2 dengan catatan SD Anak 2 sudah memiliki izin dari Kemenkumham minimal 2 tahun. Minimal 2 tahun. Kemudian hibah itu, proposal hibah itu ditujukan kepada bupati, kepada Pak Bupati, diteruskan kepada baik kepada dinas pendidikan maupun dinas perpustakaan. Nanti tergantung Pak Bupati apakah diberikan yang mengelola itu dinas perpustakaan atau dinas pendidikan. Nah, setelah diproses sedemikian rupa sesuai dengan ketentuan, proposal itu kemudian didisposisi oleh bupati, ditujukan kepada Pak Sekda. Pak Sekda mendisposisinya kepada kepala dinas terkait, apakah dinas perpustakaan maupun dinas pendidikan. Kemudian kepala dinas lanjutinya dengan survei lapangan. Begitu dinyatakan layak survei lapangan, kemudian kepala dinas memberikan rekomendasi kepada bupati melalui tim anggaran daerah TAPD. Setelah itu TAPD akan memasukkannya ke dalam KUAPBHS. Setelah KUAPBHS kemudian memasukkannya ke dalam RAPBD. Kemudian dievaluasi oleh gubernur baru masuk di dalam APBD. Jadi hibah ini minimal 1 tahun sebelumnya harus disampaikan, kemudian dipertimbangkan oleh bupati, dikaji oleh tim anggaran, selanjutnya akan turun. Hibah ini ada 2, berupa uang maupun berupa barang. Kalau berupa uang, diserahkan uangnya, yang membelanjakan adalah lembaga tersebut. Kalau berupa barang, yang membelanjakan adalah lembaga. Kalau saya lebih enak hibah uang, sehingga dinas itu tidak repot-repot membelanjakan, otomatis juga meminimalisir risiko. Karena hibah ini seringkali terjadi kasus, Bapak Ibu sekalian. Waktu saya berdinas sebagai kepala badan pemberdayaan masyarakat, saya pernah dipanggil oleh Kejaksaan Agung karena ada laporan hibah yang fiktif. Alhamdulillah selamat karena tidak pernah ada hibah yang fiktif. Semuanya kami lakukan disampaikan kepada masyarakat. Inilah sekilas apa yang bisa saya sampaikan untuk bekal langkah-langkah pondok pesantren maupun SDT Anak 2 melakukan improve, melakukan pengembangan terhadap lembaga. Mudah-mudahan bersama ridha Allah pesantren ini akan lebih maju, akan lebih besar, baik dari sisi fisik maupun kemanfaatannya kepada masyarakat. Dan SD lembaga ini bukan hanya sampai pada SD, tetapi sampai dengan jenjang SMA sebagaimana yang dilakukan beliau, sehingga rencana beliau itu terkoneksi, terutama di dalam menghafal Al-Quran dari SD, SMP, SMA baru juga. Mudah-mudahan Allah berdoa. Saya kira inilah yang saya sampaikan. Mohon maaf